Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Jumat 25 Februari 2022 bersama saya Furqon Awaludin. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Seringkali kita mendengar sejumlah negara yang melarang hijab bagi wanita muslimah di beberapa negara di dunia, terutama di Eropa. Bahkan larangan untuk menggunakan hijab tersebut juga tertera dalam aturan resmi di pemerintahan. Dilansir dari berbagai sumber berikut ini negara-negara yang melarang hijab. Yang terkini, pengadilan tinggi di negara bagian Karnataka, India Selatan melarang siswi muslim mengenakan hijab, busana muslim, pakaian dan simbol keagamaan lainnya. Juga dilarang dipakai di setiap lembaga pendidikan. Larangan tersebut telah menyebabkan protes oleh kelompok-kelompok muslim di beberapa wilayah negara Asia Selatan, menjadi demo tandingan oleh mereka yang mendukung keputusan tersebut. Mengapa diskriminasi dan penindasan umat Islam semakin meningkat? Bagaimana derita umat tanpa khilafah? Dan apa penyebab keruntuhan khilafah? Bagaimana cara mendirikan khilafah? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ustadz Abu Zaid dari Tabayun Center. Assalamualaikum, Ustadz Abu Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abu Zaid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana, Mas Fulkot, sehat? Alhamdulillah, sehat, Ustadz. Ustadz, berita beredar seputar eksekusi mati di luar pengadilan dan ujaran kebencian yang menargetkan Muslim telah berulang kali menjadi. Berita tersebut utamanya sejak 2014 ketika Partai Nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party atau BJP, berkuasa dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Pada kritikus mengatakan para terdakwa pelaku seringkali merupakan pendukung partai itu. Retorika anti-muslim oleh para pemimpin BCB dipandang telah membuat para terdakwa berani bertindak di luar hukum. Mengapa diskriminasi dan penindasan umat Islam di berbagai wilayah dunia dan termasuk India semakin meningkat? Bagaimana menurut Ustadz Abu Zaid? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau simpelnya ini kan pakai logika kekuasaan. Jadi umat Islam kan sekarang memang kalau tadi disebut di berbagai belahan dunia mendapatkan perlakuan yang diskriminatif seperti itu, termasuk di India yang terbaru ya. Itu kan karena mereka yang berkuasa ya kemudian menganggap Islam dan Muslim sebagai musuhnya. Ya, karena mereka yang berkuasa, mereka bisa berbuat apa saja. Seperti salah satu wawancara tokoh dari partai BJP ya, BJP partai itu, dia mengatakan kalau populasi Muslim di India itu sudah lebih 30% itu bahaya kata dia, ya, sehingga harus ada dikendalikan populasi itu jangan sampai lebih 30%. Nah, itu alasannya. Ya. Dan ketika ditanya apakah itu tidak bertentangan dengan konstitusi India pasal 40, dia mengatakan ya tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi mereka yang berkuasa di India sejak tahun 2014 itu memang penganut Hindu ekstrim ya istilahnya ya. Jadi ultranasionalis Hindu. Yang mereka menganggap Muslim itu tidak berhak ya berada di India. Jadi pernyataan seperti ini sangat sering mereka sampaikan ya dalam berbagai acara. Jadi ini bukan lagi persoalan bagaimana menangani diskriminasi ataupun cara pandang penegakan hukum dan lain-lain, tidak seperti itu, tapi lebih mendasar lagi. Jadi ini ada kalau istilahnya ideologi kebencian begitu ya terhadap Islam dan Muslim khususnya di India. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, kalau terkait dengan berbagai penindasan yang dialami kaum muslimin, ini memang tidak lepas lagi dari kondisi umat Islam yang tidak memiliki kekuasaan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.
Nah, itu yang bisa saya amati dari kejadian yang ada di India khususnya. Mungkin begitu, Mas. Ya, Ustadz Abu Zaid, saat ini kaum Muslim, Mas Zaid, saat ini kaum Muslimin tertindas nih, Ustadz. Sementara negara-negara imperialis berebut menikmati kekuasaannya, menjadikan kaum Muslimin sebagai hidangan dan melejat santap. Dan menurut Ustadz Abu Zaid, apakah derita umat saat ini akibat umat tanpa khilafah, Ustadz? Ya betul, memang seperti itu faktanya kan. Jadi kalau kita lihat sejarah pada tahun 1924 atau yang sekarang kalau menurut tahun Hijriah sudah 101 tahun ya ketiadaan khilafah, itu kan memang khilafah runtuh itu kan hasil dari pertarungan politik berabad-abad ya, politik militer ya berabad-abad. Nah, jadi kemenangan ideologi kapitalis khususnya di Barat melawan ideologi Islam. Nah, ketika mereka menang, tentu saja mereka akan berbuat apa saja menurut keinginan mereka. Mereka menganggap umat Islam itu adalah musuh bagi mereka. Ya, sebagaimana pernah dinyatakan ya oleh Perdana Menteri Inggris waktu itu yang menyatakan selama Al-Quran itu masih ada, maka menurut mereka tidak akan ada ketentraman di muka bumi. Itu kan menurut mereka kan begitu. Maksudnya mereka yang tidak akan pernah hidup tentram karena Islam tidak akan pernah membiarkan penjajahan kan. Nah, jadi ketika khilafah tidak ada, maka umat Islam itu tidak ada pelindung. Dan memang ketika khilafah itu bisa dilenyapkan oleh mereka, maka umat Islam dikotak-kotakkan dalam nation state. Nation state yang memang dirancang sebagai negara untuk menjebak kaum muslimin dalam nation state itu. Ya, kaum muslimin yang lemah dalam nation state yang dijajah dengan sistem yang sudah dibentuk oleh penjajah, entah itu namanya kerajaan, kesultanan, dan lain-lain, tapi semuanya adalah sistem sekuler yang diterapkan. Nah, itu yang kemudian menjebak umat Islam dalam keadaan seperti yang sekarang kita saksikan bersama. Ketika kita lihat misalnya lah yang kasus yang sudah puluhan tahun ya, seperti Palestina, seperti Kashmir yang di India juga itu kan, atau misalnya sudah di Cina itu Turkistan Timur dan lain-lain, semuanya tidak ada yang pernah bisa diselesaikan menurut kerangka kemaslahatan dan keuntungan untuk buat umat Islam, sama sekali tidak ada. Ya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Ya, Ustadz Abu Zaid. Sekarang kita mencoba masuk ke tentang khilafah nih, Ustadz. Bagaimana menurut jenengan penyebab keruntuhan khilafah pada saat itu, Ustadz? Kalau keruntuhan khilafah itu terjadi kan bukan karena masalah ajaran Islamnya, karena ajaran Islam itu kan sempurna. Allah yang menjadikannya demikian. Tapi ini ada faktor internal dan eksternal umat Islam. Meskipun yang paling berpengaruh sebenarnya faktor internal, yaitu faktor yang membuat umat Islam itu lemah. Yakni ketika umat Islam itu tidak bisa lagi memahami dan mempraktekkan ajaran Islam dengan baik. Ya, khususnya itu diawali pada abad ke-18 Masehi ya. Masuk abad ke-19, bahkan saking saking tidak pahamnya umat Islam dengan Islam itu sendiri, maka mereka malah mengambil undang-undang Swiss ya untuk diterapkan di negara khilafah sebagai undang-undang sipil. Ini kemunduran berpikir yang sangat parah ya. Nah, seiring dengan itu kemudian Ghusul Fikri ya, perang pemikiran yang dilancarkan oleh Barat itu berhasil masuk kan, karena memang umat Islam lemah pemikirannya. Mulailah masuk semacam ide-ide nasionalisme ya, yang dimulai dari Malta, kemudian Lebanon, kemudian menyebar ke Timur Tengah ya, dan seterusnya, sehingga muncul kelompok-kelompok muda kaum muslimin yang mereka justru membebek ya kepada ide-ide yang disebarkan oleh Barat. Kemudian mereka menganggap mereka berhak mengurus tanah airnya sendiri, memisahkan diri dari Khilafah Utsmani.
Nah, itu yang kemudian terjadilah yang di Mesir, ya, memisahkan diri, di Saudi, ya, kemudian di Timur Tengah secara keseluruhan. Nah, sementara wilayah yang lain yang jauh dari khilafah tentu lebih mudah karena mereka dikontrol langsung oleh penjajah seperti di Indonesia dan negeri-negeri lain. Itu faktor internal. Jadi begitu umat Islam itu menjauhi Islam dalam pemahaman dan prakteknya, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun negara, maka mereka menjadi lemah. Kemudian mereka ditambah dengan faktor eksternal, ya. Jadi penjajahan yang dilakukan dengan usul fikri, kemudian tetap dengan juga penjajahan militer, akhirnya umat Islam yang sudah lemah itu bisa dikalahkan oleh musuhnya. Hingga khilafah runtuh pada 1924 itu. Nah, seperti itu kurang lebih, ya, ini kejadiannya. Ya, Ustadz, ini pertanyaan terakhir nih, Ustadz. Bisakah Panjenengan jelaskan nih upaya yang harus ditempuh untuk mengakhiri penderitaan umat pada saat ini? Monggo, Ustadz. Ya, baik. Upaya untuk mengakhiri penderitaan umat itu hanya satu jalannya, yaitu dengan kembali melaksanakan Islam secara kafah dalam sistem khilafah. Nah, hanya saja untuk mencapai proses itu atau mencapai tahapan itu kan tidak bisa langsung, ya. Maka yang harus kita lakukan lebih dulu sekarang ini adalah edukasi, dakwah, ya. Jadi menyadarkan umat betapa pentingnya mereka memahami Islam dengan benar dan melaksanakan, mengamalkan Islam itu secara kafah, baik untuk individu, masyarakat maupun negara. Jadi individu yang secara sadar memiliki ketakwaan, maka dia ingin taat kepada Allah SWT, kemudian kontrol masyarakat untuk amar ma'ruf mungkar, ya, dan juga negara yang melaksanakan syariat Islam secara kafah. Nah, kalau itu semuanya bisa dicapai, insya Allah sebagaimana janji Allah SWT, sebagaimana juga yang sudah terjadi kurang lebih 13 abad dalam sejarah kita, maka umat Islam akan bangkit kembali. Sebagaimana juga yang sudah kita saksikan, ya, dalam tentang sejarah umat Islam. Kurang lebih begitu, Mas. Ya, terima kasih banyak Ustadz Abu Zaid atas waktu dan penjelasan yang luar biasa ini. Sama-sama. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah, Ustadz. Amin. Dan semoga kita nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan di forum yang penuh barokah lainnya. Amin, makasih. Ya, terima kasih pemirsa Kabar Petang selengkapnya. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama setiap hari pukul 16.30 WIB. Akhirnya saya Furqan Awaludin bersama kru yang bertugas lainnya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.